bagian tambahan ini, kembali kita akan melihat ya pentingnya pertanyaan. Ya, pertanyaan itu sangat penting, apalagi dalam metode orang Yahudi, satu pertanyaan itu dijawab dengan satu apa? Satu pertanyaan lainnya. Itu adalah satu metode yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi ya untuk mengklarifikasi. Kita sudah lihat ya pelajaran tadi malam. Tapi ada satu metode conversation, metode atau teknik bertanya yang nggak bagus. Bukannya balik bertanya, tapi ini yang disebut dalam bahasa Inggris gotcha question. Gotcha artinya I got you question. Artinya pertanyaan untuk mendapatkan kita, untuk menjebak kita. Ini gotcha question ini. Ya. Nah, pertanyaan jebakan yang menjebak ini, ya kalau kita lihat di sini adalah penjelasannya adalah jenis pertanyaan yang dirancang untuk menjebak responden, orang yang merespons pertanyaan tersebut, atau membuat mereka lengah. Jadi dua kali Yesus, dua hal yang telah dibuat oleh orang Farisi. Pertama, mereka puja-puji Yesus. Puja-puji Yesus, supaya Yesus kalau mereka pikir, wah orang kan kalau dipuja-puji, wah iya, oh iya, senang sekali. Jadi pikirannya itu apa? Waduh, ingin bersahabat dengan penanya ini, apa mendekatkan dirinya dengan penanya yang puja-puji tersebut. Lalu kemudian dia apa? Memberikan pertanyaan dan dengan harapan Yesus yang lengah tersebut akan apa? Memberi jawaban yang salah. Dan inilah metode gacha question ini, I got you question ini, jebakan ini yang dirancang untuk menjebak responden atau membuat mereka lengah. Pertanyaan ini seringkali diutarakan dengan cara yang menempatkan orang tersebut dalam posisi yang sulit. Kalau Yesus bilang, no, tidak boleh bayar pajak, wah ditangkap langsung oleh tentara Romawi. Kalau Yesus bilang, iya, kita harus bayar pajak, tentara Romawi senang, orang Yahudi yang marah sama Yesus. Ya. Jadi posisi Yesus sulit, yang berpotensi memaksa mereka untuk melakukan kontradiksi atau mengungkap kelemahan dalam argumen mereka. Dalam dunia ini, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali diajukan dengan maksud untuk mendiskreditkan atau mempermalukan orang tersebut. Gantinya, pertanyaan itu bukan dibuat gantinya untuk mencari informasi atau pemahaman. Bukan. Untuk menjatuhkan kita. Itu gacha question tersebut ya. Dan contoh ini sering kita lihat. Pertanyaan jebakan ini dapat dilihat dalam bidang politik, dalam wawancara media atau perdebatan. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin memaksa responden untuk memilih antara dua hasil yang negatif atau mendorong mereka untuk membuat pernyataan yang tidak yang dapat dengan mudah disalahartikan. Jadi inilah mereka datang pada Yesus, menjerat Yesus. Hati-hati dengan pujian yang diikuti dengan pertanyaan ya. Itu bisa ada, itu dapat menjadi satu gacha question. Pertanyaan untuk apa? Menjebak. Pertanyaan untuk mendapatkan kita. Kita dapat Bang Hana. Atau kita dapat kamu. Kalian saya dapat ini ya. Jadi Markus 12 ayat 13 sampai 14 katakan, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, mulai diangkat-angkat Yesus, diangkat-angkat supaya senang, supaya bisa apa ya, berpikir bahwa saya akan memberikan jawaban kepada orang yang puji-puji saya ini, supaya saya bisa apa, terus dipuji sama mereka. Ini mereka teknik mereka. Jadi mereka mulai dengan memuji Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut pada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka. Melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Ya. Pada saat mereka bilang begitu, mereka pikir, waduh, Yesusnya akan senang telah dipuja-puji ya. Maka jawaban Yesus itu, Yesus ingin menyenangkan kita kembali. Ya. Membayar apa yang kita sudah puji Yesus dan apa? Mencoba untuk apa? Padahal tujuan mereka sangat jahat. Ya. Pertanyaan mereka apa? Adakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Hanya dua pilihan, bayar atau tidak. Itu saja. Ya. Tidak ada pilihan lagi. Bagi orang Farisi, hanya ada satu pilihan saja. Bayar atau tidak. Nah, nah kalau orang Farisi ini umumnya diketahui tidak suka dengan orang Romawi. Dan kalau mereka sudah puja-puji Yesus, maka mereka pikir, atau minimal ya, dalam pandangan mereka, oh kalau Yesus pasti akan apa nih, memihak pada kita, maka Yesus akan bayar apa? Oh enggak, bayar kepada siapa? Bayar, jangan bayar kepada apa? Kaisar, atau bayar kepada Kaisar bukan. Kenapa? Karena ingat, mereka memiliki bisnis, ya bisnis mereka itu yang baru diombang, di apa ya, diambrukkan oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena biasanya mereka ingin supaya orang bukannya gantinya bayar kepada pemerintah, bayar kepada kaisar, mereka mau orang-orang Yahudi itu bayar kepada mereka. Ya, bayar untuk apa ya?
untuk korban-korban, persembahan dan lain sebagainya ya di dalam Ka'bah. Jadi sebenarnya mereka mau supaya kalau bisa itu untuk Tuhan dengan keteladan bayar kepada Tuhan. Tapi pada saat mereka bayar kepada Tuhan, mereka pikir orang diminta untuk bayar kepada Tuhan, tapi sesungguhnya mereka yang korupsi. Ya, para pemimpin ini. Jadi maunya mungkin mereka ingin dengar Yesus bilang, oh jangan bayar kepada kaisar. Kalau demikian ya udah otomatis bayar kepada siapa? Bayar kepada Tuhan. Ya. Dan kalau mereka diminta untuk bayar kepada Tuhan, orang-orang Yahudi senang, oh, mereka bayar kepada para pemimpin ini, orang pemimpin-pemimpin lebih banyak uangnya, tapi Yesus yang akan kena apa? Kena batunya dari orang-orang apa? Dari orang-orang Romawi, tentara-tentara Romawi yang dengar saat itu. Jadi inilah kejahatan daripada para pemimpin ini ya. Pemimpin agama ini mencoba untuk menjebak Yesus hanya untuk pilih satu saja jawabannya. Ini pertanyaan jebakan. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu sekali lagi sudah berada di bawah kekuasaan Romawi. Membayar pajak itu berarti kalau Anda bayar pajak, Anda melegitimasi, mensahkan kekuasaan Romawi. Ya. Banyak orang saat ini, pada saat khususnya, pada saat kita berada di bawah penjajahan Belanda, ya. Kalau orang Belanda misalnya minta kita untuk bayar pajak, oh siapa yang mau istilahnya? Oh kita bikin senang aja nih orang-orang Belanda nih. Kalau kita bayar pajak pada mereka, justru kita harus apa? Mengadakan apa yang disebut seringkali dengan istilah civil disobedience. Kita tidak mau nurut. Kenapa? Karena ini masalah nih para orang Belanda ini yang menjajah kita. Ya. Kita melakukan civil disobedience, ketidakturutan secara apa? Dalam bermasyarakat. Jadi kalau kita membayar pajak dianggap apa? Melegitimasi, mensahkan kekuasaan Romawi. Ya. Jadi itulah ya. Kalau Yesus katakan apa? Kalau Yesus katakan itu jangan bayar, senanglah orang Yahudi, tapi bahaya kepada Yesus. Ya. Dan kalau Yesus katakan jangan bayar, dia menolak pajak Romawi seperti pelajaran kita tadi katakan, itu merupakan bukti yang terpenting sebagai satu pernyataan Anda sedang memberontak terhadap pemerintah. Jadi apapun jawaban Yesus, dia akan kena batunya. Dia bisa kena batu dari orang Romawi atau kena batu dari orang Yahudi. Itu saja yang akan terjadi kepada Yesus. Nah, kemudian apa yang kita lihat jawaban Yesus? Yesus tidak terperangkap. Dia menunjukkan bahwa ada wilayah, ada bagiannya pemerintahan dunia, ada wilayah dunia yang sah, tempat di mana kita tinggal, ya, dan tempat di mana kita berutang kesetiaan. Dalam hal ini dalam bentuk apa? Pajak. Nah, kenapa kita harus berutang? Kalau pemerintah itu yang menjajah kita, apakah kita harus berutang? Nah, nanti kita akan lihat, saudara. Ya. Yesus tidak salah di sini. Saat saat dia apa? Suruh kita bayar kepada apa? Pemerintah. Kalau yang dikatakan itu bagaikan seperti hutang kepada pemerintah yang harus kita bayar. Nanti kita akan lihat. Kenapa? Kenapa itu satu hal yang harus dilakukan. Ya. Yang Yesus perintahkan juga kepada orang-orang ini. Anyway, namun Yesus juga pada saat bersama, ia juga mencatat bahwa kita adalah warga negara dunia yang wajib menunjukkan pelayanan dan kesetiaan kepada Allah, yang utama ya. Kita betul warga negara dunia, tapi pelayanan dan kesetiaan kita yang terutama hanyalah kepada Allah. Yang pertama dan utama adalah kepada Allah. Jadi solusi bagi orang Farisi hanya pilih salah satu. Sementara bagi Yesus ada bidangnya masing-masing, ada ladangnya masing-masing. Ada bagiannya masing-masing. Pemerintah dan surga ada tempatnya masing-masing. Itulah sebabnya Yesus menjawab apa ya? Yesus mengetahui kemunafikan mereka lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Ya, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari 1 dinar supaya kulihat." Ini dia penumbulan 1 dinar yang ada dari peninggalan yang arkeologis ya dari zaman Yesus ya. Lalu mereka bawa. Lalu maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Lalu jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Markus 12 ayat 15 dan 16. Dan di ayat 17 Yesus katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Wajib. Ada kewajiban kepada Kaisar. Ada hutang yang harus dibayar kepada Kaisar. Ya. Dan inilah, Yesus memberikan ada tempatnya masing-masing. Ya, gantinya baik bilang ya atau tidak, Yesus katakan kepada
Kepada pemerintah, berikan kepada pemerintah. Kepada Allah, berikan kepada Allah. Masing-masing harus apa? Diberi. Masing-masing harus dibeli. Bagi orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi, satu diberi, satu tidak dapat apa-apa. Ya. Hanya satu yang dapat, yang lainnya tidak akan dapat. Jadi itu dia. Kalau kita memberi kepada kaisar, kita tidak akan memberi kepada Allah. Kalau kita memberi kepada Allah, kita tidak akan beri kepada kaisar. Itu dalam pandangan pemimpin-pemimpin Yahudi. Tapi ya bagi Yesus, berikan kepada kedua-duanya. Apa yang merupakan kewajiban kita kepada kedua-duanya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab ada tempatnya pemerintah. Tempatnya pemerintah itu ada. Roma 13 ayat 1 sampai 4 katakan ya. Ini kemudian diajarkan ya, bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Pemerintah kita itu ditetapkan oleh Allah. Anda mau suka, tidak suka. Anda tidak suka dengan presiden ini atau presiden itu, tetapi itu jujur saja ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita harus berantem-berantem, ada pemilihan di Indonesia nanti bulan November, pemilihan di Amerika Serikat ini, ya, saya dulu juga sering terjebak ya waktu lalu ya untuk ikut-ikutan sedikit ya, berpolitisi, berpolitik dalam apa? Dalam Facebook saya, Facebook wall saya sampai hampir berantem-berantem dengan orang lain gitu ya. Tapi mari kita lihat, ini ditetapkan oleh Allah. Ya. Allah yang tetapkan. Dan ingat bahwa keberadaan kita itu, siapapun pemerintah itu, ya kita mungkin bisa merasa resah atas yang kita tidak setuju dengan polisi-polisi mereka dan lain sebagainya. Tapi yang memerintah lebih daripada pemerintah kita itu adalah Allah. Kita harus lebih bergantung kepada Allah dan bukan kepada manusia. Jadi jangan kita berpikir, waduh kalau ini pemimpinnya ini si A, waduh habislah saya. Kalau pemimpinnya si B, hancurlah saya. Ya? Anda ini di bawah pemerintah atau di bawah Allah yang lebih utama? Kita di bawah Allah ya. Dan pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Ya? Ditetapkan oleh Allah. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Waduh, bukan hanya ditetapkan oleh Allah, tapi adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, akan pemerintah ya. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat apa? Berbuat jahat. Ditetapkan oleh Allah, hamba Allah. Dan ayat 6 dan 7 ini secara spesifik kena kepada orang-orang Yahudi yang tidak mau bayar pajak sebagai bentuk protes. Bentuk protes masyarakat terhadap orang-orang Romawi ya. Apa dikatakan? Roma 13 ayat 6 dan 7. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah, pemerintah. Kita bayar pajak pada pemerintah, mereka menjadi apa? Pelayan-pelayan Allah. Hamba Allah kan tadi disebutkan di ayat keempat tadi. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat pada orang yang berhak menerima hormat. Ini bukan saya yang bilang, tapi Roma 13 ayat 6 dan 7. Roma 13 ayat 6 dan 7. Ada tempatnya pemerintah. Jadi hormati pemerintah yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga adalah apa? Hamba Allah. Bukan hanya disebutkan dalam Roma tadi, Roma 13 ayat 1 dan 4 bilang bahwa itu ditetapkan oleh Allah. Ya, pemerintah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah ajaran Alkitab yang menyatakan bahwa kekuasaan di dunia itu datang dari Allah. Daniel 2 ayat 20 dan 21, Daniel berkatalah Daniel kepada Raja Nebukadnezar, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah waktu, mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Tanpa ada perizinan Tuhan, maka Raja Nebukadnezar itu tidak jadi raja. Tanpa perizinan Tuhan, ya Presiden Prabowo itu tidak akan menjadi seorang presiden. Tanpa perizinan Tuhan, Presiden Trump atau Presiden Biden tidak akan menjadi apa? Presiden. Jadi kenapa kita harus repot-repot ya dengan kata lain ya? Serahkan saja kepada Tuhan dengan kata lain. Nggak usah kita berantem-berantem lah di Facebook ya dengan siapa yang jadi gacoan kita. Kata lain ya. Sekali lagi, saya dulu punya masalah dengan hal tersebut. Ya saya akui ya. Dan saya nggak mau lagi lah istilahnya ya. Kenapa? Karena Tuhan yang telah memecat raja dan apa? Mengangkat raja. Dan Daniel 4 ayat 17 katakan, yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya, yang Maha Tinggi, Allah memberikannya
kerajaan manusia itu kepada siapa yang dikehendakinya. Dikehendaki. Jadi kita harus menghormati pemerintah. Siapapun presidennya, siapapun rajanya. Kenapa? Ya tujuan kita kan untuk surga ya. Dan keberadaan kita dalam dunia ini, kalau presiden kita Prabowo, sesudah Jokowi ya, kan sementara kan. Presiden kita tadinya Trump, sekarang Biden, itu kan juga sementara. Ya. Kalau Yesus belum datang, masih banyak ada presiden di depan kita. Buat apa kita harus apa? Gontok-gontokan, ya ribut-ribut. Ya. Kata lain. Jadi kita harus saling menghormati. Kita harus menghormati pemerintah seperti kita menghormati sesama. Kita diperintahkan untuk menghormati sesama, apalagi menghormati pemerintah yang disebut tadi, ditentukan oleh Tuhan, yang disebutkan juga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, pelayan-pelayan Tuhan. Dan poinnya adalah ada tempatnya pemerintah, tetapi tempatnya pemerintah itu berada di bawah kaki Allah, dengan kata lain, ya, di bawah kaki Allah. Jadi kita menghormati pemerintah seperti saling menghormati sesama, selalu berada dalam konteks di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 21 katakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi di dalam Tuhan, merendahkan diri di dalam Tuhan. Menganggap yang seorang lebih baik daripada diri kita di dalam Tuhan. Tapi kalau orang lain, itu misalnya orang tua kita, suami atau istri yang melarang Anda untuk tidak menurut Tuhan, maka Anda harus apa? Tinggalkan mereka. Kalau mereka memaksa Anda ya, untuk memilih, pilih Tuhan atau pilih saya. Kalau Anda ingin mengikuti kebenaran yang kamu pikir adalah kebenaran, ya pergi kamu ke sana, keluar kamu dari rumah. Mana yang kita harus ikuti? Takut kepada manusia atau takut kepada Tuhan? Terutama kita harus takut kepada Tuhan. Ya. Jadi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam apa? Tuhan. Ya. Kalau pemerintah dan sesama manusia itu berada di luar Tuhan, maka Tuhanlah yang harus kita utamakan. Tuhan yang harus kita apa? Utamakan. Jadi ada satu saat di mana uh, pemerintah setempat memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk apa? Dilarang memberitakan Injil. Nah, kalau demikian, kalau perintah daripada pemerintah ini berlawanan dengan perintah Tuhan ada apa ya? Kabarkan Injil. Pemerintah duniawi katakan jangan mengabarkan Injil. Yang mana kita harus ikut? Tentu saja perintah Tuhan. Tentu saja perintah Tuhan. Di dalam satu kisah yang terjadi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 20 ya. Suatu waktu Petrus dan Yohanes itu diperintahkan ya. Keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri. Kamu pemerintah, ya. Silahkan kamu putuskan. Manakah yang benar di hadapan Allah? Jadi yang benar itu apa? Bukan di hadapan pemerintah, di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Kami tidak bisa berhenti untuk mengabarkan Injil. Kamu telah perintahkan kami untuk jangan bicara, tapi kami tidak bisa menurut perintah. Kenapa? Karena ada tempatnya pemerintah. Tempatnya pemerintah itu di bawah pemerintahan Allah. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, jika pemerintah itu ya tidak bertentangan dengan perintah Allah ya, membayar pajak itu tentunya tidak bertentangan dengan perintah Allah. Itu yang Yesus katakan. Markus 12 ayat 17 kembali, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya, ada hal-hal yang kita berhutang kepada kaisar. Yesus katakan demikian. Ada hal-hal yang kita berhutang kepada kaisar, ada hal-hal yang kita berhutang kepada Allah. Dalam hal apa kira-kira? Kira-kira zaman itu mereka berhutang kepada kaisar. Salah satu hal yang terjadi yang dikenal di zaman penjajahan Romawi atau kekerasan Romawi ya saat itu, ada yang dikenal dengan Pax Romana, the peace of Rome, ya, atau damainya orang Romawi. Apa yang artinya damai? Kesejahteraan yang orang Romawi berikan. Mereka di zaman Yesus itu sudah melihat hasil daripada pajak yang diberikan kepada kaisar. Kenapa? Karena jalan-jalan yang dibangun oleh orang Romawi itu terkenal dari zaman dulu. Ya,
Mereka lah yang pembuat jalan-jalan highway yang pertama-tama, saudara. Ya, yang ada yang menghubungkan apa? Menghubungkan Yerusalem dengan apa? Kerajaan Romawi itu ada jalannya, ada jalannya. Dan untuk membangun jalan-jalan tersebut itu perlu uang, saudara ya. Perlu pajak, ya. Perlu pajak dan banyak orang Yahudi kan ada di Asia Minor, ada banyak orang-orang Yahudi di tempat-tempat lain, ada banyak orang Yahudi itu ada di Italia atau di Roma. Ya. Semua mereka itu dapat apa? Pergi berlayar dengan transportasi kapal ataupun jalan darat yang dibangun oleh orang-orang Romawi, bukan dibangun oleh orang-orang Yahudi. Dan disinilah kalau kita lihat bahwa justru penjajahan Romawi inilah yang menyebabkan pekabaran Injil Kristus, pekabaran Injil kekristenan itu dapat menyebar. Kenapa? Karena akses bagi Rasul Paulus dan rasul-rasul lainnya untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain itu memungkinkan oleh sebab pemerintahan Romawi yang membangun jalan-jalan. Itulah sebabnya dia katakan apa? Dia katakan berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kita berikan kepada kaisar. Karena ada yang kaisar berikan kepada kita. Ya. Demikian juga kalau kita di Amerika Serikat, di Indonesia, kita bayar pajak. Ada yang kembali kan? Kembali pajak tersebut. Di Amerika Serikat ini kita dapat apa? Ada banyak fasilitas-fasilitas yang pemerintah buat. Seperti jalan dan lain sebagainya, pendidikan dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi berikan. Nah bagaimana kalau pemerintahnya itu menyalahgunakan uangnya pendeta? Itu kan urusan mereka dengan Tuhan. Bukan urusan kita. Ya. Seperti kita, kalau kita bicara tentang perpuluhan. Tapi pendeta ini kok orang conference ini cuman menghambur-hamburkan uang hanya untuk jalan-jalan dan lain sebagainya. Buat apa? Kita tahanlah kita punya perpuluhan. Weh, jangan kita berdosa dengan karena adanya kita orang yang lain yang berdosa dengan uang-uang Tuhan. Jangan. Kita wajib kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, kita kembalikan pada Tuhan. Jangan kita yang jadi berdosa hanya karena alasan kita mencegah orang lain berdosa. Ya. Jadi itulah sebabnya berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi apa? Milik Tuhan. Kalau yang kita utamakan memberikan kepada Tuhan, maka ya boleh dikatakan itu berkat lain itu hanya apa? Tempias orang Nado bilang hanya apa ya? Eh, Keluar kecil, tapi berkat dari Tuhan itu sudah jauh lebih besar. Itulah sebabnya Yesus ingin supaya kita dapat menjadi masyarakat yang baik. Bukan hanya nanti di dalam kerajaan surga. Jadilah anggota masyarakat yang baik di dalam dunia ini. Dengan membayar pajak, dengan menghormati pemerintah. Siapapun pemerintah itu, kita setuju atau tidak setuju. Jangan hanya karena kita orang Republikan, begitu pemerintahnya Demokrat, udah kita nggak usah bayar ini. Atau sebaliknya, dan lain sebagainya begitu. Jangan. Ya. Kenapa? Satu kutipan yang sangat menarik ditulis, sangat baik sekali. Ditulis oleh Warren Wiersbe. Dia katakan bahwa umat Kristen memiliki kewarganegaraan ganda. Christians have a dual citizenship. Kewarganegaraan di bumi dan kewarganegaraan di surga. Dan ini penting sekali. And our citizenship in heaven ought to make us better people here on earth. Dan kewarganegaraan kita di surga seharusnya menjadikan kita orang yang lebih baik di bumi. Ya, orang yang lebih baik. Kalau kita percaya bahwa kita memiliki kewarganegaraan di surga, bukan hanya nantinya kelihatan baiknya. Kelihatan baiknya itu dari sekarang, saudara. Baik ya. Jadilah warga negara yang baik di dalam dunia ini. Jangan kita pikir, wah pemerintah ini nggak benar dan lain sebagainya. Itu kan pikiran kita dan itu hanya sementara kan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang lakukan di balik. Kenapa ini orang yang nggak benar kok Tuhan jadikan raja, jadikan presiden, dan lain sebagainya. Ingat, raja-raja Israel saja nggak semua bagus-bagus, nggak semua baik-baik. Tapi kenapa jadi raja? Ada rencana-rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Mungkin untuk jadi pelajaran, supaya jangan mengulangi kesalahan raja tersebut, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa izinkan dalam kemahatauan Tuhan, supaya kita menjadi orang yang baik saat ini, yang mempersiapkan kita untuk menjadi orang yang baik di waktu yang akan datang. Jadi jangan kita berpikir hanya dengan apa ya, pengertian kita sendiri. Langsung kita apa? Wah ini udah kita buat beginilah. Percayalah kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5, 7, dan 8 katakan apa? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau Tuhan katakan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi kewajiban kepada kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi kewajiban kepada Tuhan. Jangan kita langsung berasionalisasi. Oh enggak lah karena ini pemimpinnya begini, ya, gini dan lain sebagainya.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Kiranya kita memiliki kepercayaan yang sepenuhnya kepada Tuhan kita. Walaupun pemerintahan ataupun siapapun itu, seakan-akan dalam pengertian kita tidak baik. Tapi percayalah kepada Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus.